Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik bagi kami. Yes. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau perkasa. Amen. Kiranya pagi hari yang indah ini, pagi di mana kami ada sebagaimana kami adanya Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau berbicaralah bagi kami, Tuhan. Berkata-katalah apa yang Kau inginkan atas hidupan kami. Apa yang Kau mau atas hidupan kami. Kami siap, Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah milik-Mu, Tuhan. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan urapi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala perbuatan, segala kelakuan yang tidak baik, tidak benar, tidak kudus, yang tidak memuliakan Engkau, Tuhan, ampuni kami. Biarlah pagi ini, Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Biarlah waktu kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami boleh diubahkan, Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh memuliakan Engkau, Tuhan. Pakai hidupan kami, Tuhan, supaya menjadi terang dan garam-Mu, Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, Tuhan, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan kuasa-Mu terus mengalir, tercurah atas hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan. Urapi lidah bibir hamba, Tuhan. Biarlah setiap kata keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan, adalah firman Tuhan saja. Adalah sesuatu yang untuk memberkati orang-orang dimanapun mereka berada. Terutama mereka yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau tolong hamba, Tuhan, supaya menjadi berkat dimanapun hamba berada. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu ajaib. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Engkau urapi mereka, kami semua yang ada di Zoom ini, Tuhan. Biar buka hati kami, buka pikiran kami. Biar apapun yang hamba sampaikan boleh menjadi terang dan garam dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam tangan-Mu hamba serahkan semua ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berbicara bagi kami semua, Tuhan. Berkata-katalah, karena kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya. Dan terima kasih untuk Pak Subaki yang sudah memberikan hamba sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Terpujilah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa semua kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi saksi Tuhan, kita boleh menjadi terang Tuhan, kita boleh menjadi sesuatu yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Dan saya terlalu percaya, saya terlalu yakin, bukan karena saudara yang begitu hebat, sehingga Tuhan memilih saudara, bukan karena saudara begitu luar biasa, sehingga Tuhan memilih kita. Sebenarnya kita ini tidak pantas untuk dipilih Tuhan, tidak pantas untuk dipanggil oleh Tuhan, karena kita ini orang-orang yang ya selalu membangkang apa yang kata Tuhan. Termasuk saya juga selalu membangkang apa kata Tuhan. Tapi Tuhan dengan setia memanggil, memilih supaya menjadi anak-anaknya yang setia, menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, dimanapun apapun yang kita kerjakan. Semua pasti Tuhan buat berhasil. Dan saudara, firman Tuhan hari ini adalah cara hidup orang percaya karena sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dan kita percaya, saudara coba buka Kisah Rasul
Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya baca secara langsung ya. Cara hidup jemaat yang pertama, orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Banyak sekali pada awal-awal mula, jemaat-jemaat mula-mula adalah jemaat-jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Saya percaya waktu Petrus berkhotbah, waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu kata Petrus yang pertama. Dan pada waktu itu banyak orang percaya. 3.000 orang percaya. 3.000 orang menerima Yesus. Dan mereka mempersiapkan dirinya dibaptis. Cara hidup mula-mula inilah yang membuat saya begitu luar biasa. Saya baca firman Tuhan ini, saya menjadi wow. Saya luar biasa saya membaca firman Tuhan ini. Dan saya yakin kita di tempat ini, kita semua pasti sudah dibaptis. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah menjadi saksi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, maka saudara bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, saudara menjadi saksi Tuhan. Mungkin saudara katakan, bagaimana saya mau jadi saksi Tuhan? Saya ini sakit Tuhan, saya ini nggak punya uang, saya ini banyak sekali alasan yang kita berikan argumen kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sekalipun kamu sakit, kamu tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu kita sakit, waktu kita mengalami kelemahan tubuh, saudara kan dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Waktu saudara menunggu orang, menunggu dokter, pasti di situ ada banyak orang. Saudara katakan ke sebelah, halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saudara katakan seperti itu. Ngobrol lah dan sampaikan firman Tuhan. Saya percaya di waktu-waktu yang singkat itu, sekalipun saudara sakit, saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Sekalipun saudara sakit, lemah tubuh, saudara bangun pagi-pagi, jalan-jalan, ketemu tetangga, dan saudara bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi jangan sampai saudara alasan waktu, oh saya sakit, saya menjadi lemah. Jangan sampai saudara punya alasan seperti itu. Saya pun seperti itu. Saya sakit, saya mengalami batuk yang enggak. Tapi saya kemarin saya ke Bogor, saya sampaikan firman Tuhan, enak aja. Enak apapun yang saya sampaikan. Karena waktu saya sebelum saya sampaikan, saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kemarin sore saya sudah balik ke Bandung lagi. Itulah yang membuat saya sakit. Tapi saya percaya, sekalipun Tuhan menyertai saya dalam keadaan sakit, dimanapun saya berada, saya sampaikan firman Tuhan. Karena saya sudah dibaptis, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, setelah saudara sudah dibaptis, saudara sudah menerima Yesus, saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Sama seperti kita di Sium ini. Saudara sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, saudara belajar. Di tempat ini saudara belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara saudara berdoa, bagaimana saudara memuji Tuhan. Bukan hanya saya yang Tuhan pakai, tapi saudara dan saya, Tuhan pakai semuanya. Kan kita dari semua ini dari mana-mana. Ada dari Sangir, ada dari Manado, ada dari Batak, dari Surabaya, dari manapun kita berada. Kita percaya Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, supaya saudara dan saya menjadi saksi Tuhan setiap hari. Dan kita di tempat ini belajar bagaimana caranya Tuhan.
Apa yang Tuhan mau atas kehidupan saya? Apa yang Tuhan izinkan supaya saya boleh mengagungkan Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Dan saya terlalu percaya kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah meninggalkan kita. Kuasanya tidak pernah membiarkan saudara dan saya hidup ya seperti saudara sendiri. Tidak. Justru dengan saudara sendiri, maka kuasa Tuhan akan semakin besar, semakin luar biasa. Setelah mereka bertekun, mereka berdoa, apa yang mereka lakukan lagi? Mereka memecahkan roti. Mungkin saudara dan saya setiap bulan sekali di gereja saudara ada perjamuan kudus. Ikutlah perjamuan kudus. Dan saudara, waktu perjamuan kudus, betul-betul saudara harus melakukan seperti itu. Inilah roti yang baik. Inilah anggur. Saudara mengaku bahwa roti itu adalah tubuh Yesus. Anggur itu adalah darah Yesus. Saudara lakukan itu setiap hari. Kalau saudara ada perjamuan kudus di rumah, saudara lakukan seperti itu. Saudara lakukan sendiri. Angkat roti, angkat anggur, saudara lakukan. Supaya saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya begitu percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara akan katakan, bagaimana Tuhan menyertai hidup saya? Kalau orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah menerima kuasanya. Dan tidak pernah seseorang pun meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, orang Kristen, berarti mereka siap untuk memberkati dimanapun mereka berada. Siap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mungkin saudara katakan gini, Tuhan, saya memang sudah menerima Yesus. Saya memang sudah percaya kepadamu, tapi untuk menjadi berkat, jangan saudara pelit. Hidup kita ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan saudara pelit. Karena waktu saudara pelit, percuma saudara akan habis juga harta seperti itu. Coba saudara buka Amsal 11. Amsal 11, 24 dan 25 firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi berkelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus menjadi berkat. Saya pun seperti itu. Bagaimana saudara mau diberkati oleh Tuhan kalau saudara tidak menjadi berkat untuk teman-teman saudara, untuk sahabat, untuk orang-orang, untuk gereja, untuk panti asuhan? Saya suka buka Facebook. Saya punya Facebook. Saya buka. Ada panti asuhan yang butuh pertolongan. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang kelimpahan. Tapi waktu saya melihat, saya buka rekening saya. Oh, ada sekian. Saya bagi. Jadi saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Oleh sebab itu, kalau saudara berani memberi, maka Tuhan akan memberkati saudara. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Ini bukan karena saudara berjudi, tapi karena kalau saudara memberkati pekerjaan Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Bukan saudara banyak uang, tapi biarlah pemberian saudara menjadi berkat. Jangan saudara bilang, aduh, nanti kalau yang penting saya kasih 50.000, nanti Tuhan kasih 100.000. Kasih 100.000, Tuhan kasih 200. Bukan seperti itu, Bapak. Kalau saudara sudah memberi, anggap aja saudara sudah kehilangan uang. Berapapun, Tuhan inilah milik mereka. Kasih, berikan untuk jadi berkat manapun saudara berada. Dan saya percaya, kalau Zoom ini juga membutuhkan berkat-berkat dari saudara. Nah, marilah kita menjadi berkat. Jangan saudara hanya menjadi petantang petenteng,
Saya nggak begitu suka orang-orang yang petantang-petenteng dalam kehidupan beragama, karena mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Berjalanlah bersama Tuhan, supaya saudara diberkati Tuhan. Bukan saudara, kalau saudara ikut seperti ini, oh saya mau diberkati Tuhan. Bukan. Justru saya sakit ini, saya semakin dekat kepada Tuhan. Karena saudara, dengan sakit ini bukan Tuhan tidak mengasihi saudara. Justru saudara semakin hari semakin kuat. Firman Tuhan dalam 1 Korintus, dalam 2 Korintus, Rasul Paulus sudah berdoa. Selalu Paulus berdoa, Tuhan, biarlah duri dalam daging ini, iblis ini, saya sudah minta 3 kali supaya dicabut. Tapi Tuhan katakan, tidak anakku, karena kasih setiamu, karena engkau begitu mengasihiku, biarlah itu ada tetap dalam hidup saudara. Maka dalam kasih karuniamu, aku semakin hari semakin kuat, kata Tuhan. Saudara, kalau saudara sakit, kalau saudara mengalami sakit penyakit, jangan pernah saudara bilang, aduh Tuhan kok saya sakit seperti ini. Tidak, justru karena dalam kelemahanmu lah, Tuhan, kuasa Tuhan mengalir melimpah atas hidup saudara. Amin, saudaraku. Saya terlalu percaya, saya terlalu meyakinkan firman Tuhan dalam setiap rencana hidupnya. Karena Tuhan mengasihi saudara. Banyak orang yang menjual harta, seperti firman Tuhan. Dan selalu ada, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang. Saya percaya, mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat, ada gereja yang membutuhkan berkat-berkat dari kita. Oh iya, ada gereja ini, tapi saya belum punya uang, saya punya emas, saya jual, saya bagi-bagi mereka. Nah, itulah yang terjadi dalam gereja mula-mula, supaya setiap orang, setiap mereka yang ada di dalam kasih mula-mula ini, mereka tidak pernah kesusahan. Karena milik mereka adalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Jadi jangan mengaku, oh saya orang Kristen, saya ikut Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara percaya, apakah Tuhan percaya kepada saudara? Jangan pernah mengaku kalau saudara tidak menjadi berkat, menolong orang-orang. Jangan saudara petantang petenteng ke sana kemari. Oh, saya menjadi berkat, saya anak-anak Tuhan. Belum tentu saudara percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mempercayakan engkau dalam hidupnya. Oleh sebab itu saya selalu berdoa, Tuhan, saya percaya kepada, dan saya berdoa biar engkau mempercayakan kepada aku kasih karunia. Sampai detik ini saya tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan. Pakai saya dalam setiap pelayanan, pakai saya dalam setiap rencana-rencanamu ke depan. Saya tetap berdoa seperti itu. Karena saya terlalu takut kepada Tuhan. Saya terlalu supaya hidup saya ini menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu berdoa pada Tuhan supaya Tuhan pakai saya. Begitupun dalam keuangan, waktu saya sakit, Tuhan percayakan saya. Saya waktu sakit, saya bilang, saya ke rumah sakit, saya siapkan semuanya. Tuhan, kalau saya harus masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit, saya ada BPJS kan. Tapi sampai di rumah sakit, dokter bilang, Pak, maaf, BPJS-nya nggak bisa dipakai karena Bapak cuma sebentaran di rumah sakit. Jadi kalau saudara sakit, saudara mengalami kelemahan tubuh, lebih baik saudara nggak usah ke rumah sakit, ada obat, makan aja. Jangan seperti saya kemarin, saya harus bayar lagi ke rumah sakit. Wah, luar biasa. Padahal saya nggak nginep, saya nggak cuma sebentaran saja di rumah sakit. Saya harus bayar. Tapi semua itu
semakin hari membuat saya semakin, Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau begitu baik padaku. Makanya dari itu kepercayaan, yang penting saudara dipercaya Tuhan. Saya berdoa biarlah kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa menyertai hidup saudara dan saya. Menyertai apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena tanpa penyertaan Tuhan, hidup saudara tidak akan dibuatnya baik. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, seperti saya jadi orang yang pemberontak. Kalau Tuhan sudah berkati saya, kalau Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan, semakin hari saya semakin jauh. Itulah sifat manusia. Tapi mulai saat ini, saya selalu dekat kepada Tuhan. Saya selalu bangun jam 4. Saya sudah berdoa, saya sudah memuji, saya sudah menyembah, saya sudah berlutut kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyertai hidupan saya. Bukan hanya saya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan percayakan hidupnya kepada kita. Supaya saudara dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Supaya hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang penting saudara lakukan dengan tulus hati. Karena tanpa ketulusan hati, tanpa hati yang menyenangkan Tuhan, saudara sia-sia. Oleh sebab itu, dan jemaat mula-mula inilah yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, dalam setiap rencana-rencana ke depan. Saya selalu berpatokan pada cara jemaat mula-mula, supaya kehidupan saya menyenangkan, kehidupan saya memuliakan Tuhan, kehidupan saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya selalu berdoa, Tuhan pegang tangan saya, tuntun saya Tuhan, supaya saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan ke depan. Saya boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu baru bagiku. Dan dimanapun saya berada, saya boleh menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus, supaya saya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan ada 3 hal di tempat inilah yang saudara selalu pegang. Saudara setelah menerima dibaptis. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus harus dibaptis. Yang kedua, mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Kita selalu bertekun dalam pengajaran, dalam Zoom, dalam apapun saudara harus bertekun. Belajar cara berdoa, cara memuji, cara menyembah. Saya sampai saat ini masih belajar firman Tuhan. Saya masih menggali apa yang Tuhan izinkan dalam setiap hidup saya. Dan jangan lupa, saudara, menjadi saksi, membagi-bagikan roti dalam segenap hidup saudara. Perjamuan kudus setiap hari. Perjamuan kudus itu penting, supaya hidup saudara menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan, kehadirannya semakin hari semakin luar biasa dalam hidup saudara. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai banyak orang. Kalau kita dekat Tuhan, orang akan suka kepada kita. Karena apa? Tuhan suka, Tuhan senang atas hidupan kita. Maka hidup kita menyenangkan hati orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, orang selalu menghormati kita. Dan bukan hanya itu saja, orang selalu gembira. Terima kasih. Dan saya terlalu percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Supaya semakin hari nama Yesus dipermuliakan. Nama Amin. Yesus diagungkan. Nama Yesus ditinggikan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam tangan-Mu kami percaya. Dan saudara di tempat ini tetap percaya, tetap pegang, tetap mengandalkan Tuhan. Supaya Amin.
semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara dan saya kita berdoa. Firman Tuhan, Bapa, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Memang waktu yang tidak terlalu banyak, tapi saya terlalu percaya kuasa Tuhan, kuasa-Mu tetap menyertai. Pegang tangan kami semua Tuhan. Pegang tangan kami supaya hidupan kami boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin.